agendanya aja biar langsung masuk ke materinya. Ya, oke. Jadi ini mungkin teman-teman ini yang selalu diulang ya. Udah di 2 minggu terakhir ini di sesi kedua sama sesi ketiga kita udah bahas sampai yang keempat. Ada brand value dan proposition, choose your media channels, identify for insights and trend. Kita juga kemarin baru banget belajar tentang digital marketing funnel dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang marketing funnel itu seperti apa. Terus dari case tadinya juga teman-teman juga udah sama-sama ngelihat ya kira-kira tuh seperti apa sih untuk si untuk halo, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Mbak. Oh, kedengeran ya? Iya, di aku kedengeran. Oh, kedengeran. Oke. Di aku soalnya videonya Tia berhenti gitu. Aku kira di aku enggak. Suaraku jelas ya berarti suaranya? Iya, jelas-jelas, Mbak. Oke. Jadi kemarin kita udah bahas tentang digital marketing funnel dan juga case study, banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang menurut aku kayak cukup baru mungkin ya untuk si marketing funnel-nya. Terus abis itu banyak juga teman-teman yang udah tahu terus pengen tahu lebih detail. Terus habis itu yang kelima itu adalah budgeting, analytics, dan juga reporting yang akan kita bahas di hari ini. Gitu. Boleh di next. Oke, ini akan kita bahas di hari ini. Aduh, itu warnanya belum hitam lagi yang nomor 4. Jadi ada budgeting, analytics, dan reporting. Jadi pertama akan kita tahu dulu nih, kita mengetahui sebenarnya formula di digital marketing ketika kita mau membuat sebuah digital marketing campaign. Ini sebenarnya sudah diulang-ulang ya, tapi mungkin yang kemarin itu lebih ke eksekusinya, lebih gimana cara kita buat campaign-nya. Nah, ini kita startnya di awal dulu, udah tahu nih campaign-nya biasanya tuh sebenarnya budget itu bisa keluar di awal, budget itu bisa keluar di akhir. Kenapa? Karena sebenarnya biasanya kalau budgetnya di awal, biasanya semua campaign itu disesuaikan sama budget kita. Jadi misalnya kita udah tahu nih, oh untuk digital marketing di tahun 2022 budgetnya X gitu ya. Nah dari X tersebut kita turunin kira-kira mau bikin campaign-nya seperti apa ya. Dalam 1 tahun kira-kira mau bikin berapa konten ya untuk always on-nya, berapa konten untuk yang bikin campaign gedenya. Biasanya itu kalau misalkan budgetnya udah keluar di awal. Tapi bisa juga keluarnya di akhir, dimana sebenarnya kita coba exercise dulu, campaign-nya mau seperti apa, dirancangnya seperti apa, medianya mau dipakai seperti apa, baru kita breakdown satu-satu. Kira-kira budget yang akan kita gunakan berapa banyak, biasanya bisa seperti itu juga. Jadi budget itu bisa dialokasikan di awal atau bisa juga di akhir gitu. Cuma kalau aku lebih 50-50 sih. Kadang kalau misalkan aku dulu di agency karena biasanya itu klien udah tahu nih budgetnya berapa, kita biasanya langsung menggunakan si budget tersebut gitu. Kalau emang kebesaran ya kita bilang ke mereka kayak, oh ternyata nih kebesaran misalnya dalam 1 bulan nggak nge-spend segini kayak gitu biasanya ya. Misalnya dalam 1 tahun bisa sih kita spend segini, tapi boleh nggak kita tambah beberapa platform A, B, C, D. Tapi kalau misalkan di akhir juga ada, kayak misalkan kliennya minta kayak boleh nggak ya kita coba untuk di ini dulu boleh nggak kita coba untuk di exercise dulu sama kalian kira-kira kalau misalkan kita objektifnya A, B, C gitu, kita mau increase awareness, kita mau increase consideration, terus kita konsepnya udah yang kebayang tuh seperti ini gitu, diceritain sama kliennya kira-kira budget yang akan dikeluarkan tuh berapa, itu bisa juga di exercise gitu. Jadi sebenarnya alokasi budget itu berdasarkan dari kebutuhannya teman-teman, karena setiap budget itu atau setiap brand, setiap produk, setiap kategori itu memiliki budgetnya masing-masing gitu ya. Setiap orang juga pasti punya budgetnya masing-masing yang sudah dialokasikan. Apakah mungkin baru pertama kali main di digital marketing jadi kayak mau coba-coba dulu deh, jadi nggak terlalu banyak secara budgetnya gitu ya, start small dulu gitu ya. Terus misalnya udah pernah digital marketing udah pernah menjalankan campaign, terus pengennya lebih besar lagi secara campaign-nya, ya udah berarti
boleh dari learning yang sebelumnya, misalkan dalam 1 tahun kita ngeluarin 20 juta sampai 30 juta misalkan. Di tahun depannya kita mau invest lebih banyak nih di digital, karena dari learning-nya kita lihat ternyata digital tuh bagus banget. Jadi misalkan di tahun depannya dinaikin jadi 50 juta, bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya budget itu berdasarkan dari kebutuhan teman-teman gitu ya. Bisa jadi dari teman-teman udah punya konsep campaign terus diturunin ke alokasinya, atau misalkan udah kebayang kira-kira dari total marketing budgetnya teman-teman mau dialokasiin ke digital marketing berapa, misalnya cuma 30%, sisa 70% mau dipakai buat marketing yang lain, atau misalkan kayak gitu bisa juga. Intinya sih sebenarnya budgetnya itu benar-benar fleksibel banget dan benar-benar ngikutin sama kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Itu fase pertama. Fase kedua, setelah kita udah set budget, biasanya itu ada yang namanya execute atau analyze gitu ya. Kenapa execute dan analyze ada di 2 dan di 3 analyze ya? Karena sebenarnya si analisa itu bisa kita lakukan ketika kita sedang menjalankan campaign gitu. Jadi misalkan execute-nya misalkan kita sambil jalanin konten, misalkan kita upload konten tersebut bisa kita pantau setiap harinya. Terus abis itu misalkan kita menjalankan sebuah ads tersebut juga kita bisa melihat setiap harinya tuh sebenarnya performance-nya seperti apa. Apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, itu bisa kita cek semuanya. Makanya di sini analyze itu ada di yang kedua, yang sama yang ketiga gitu. Biasanya kalau misalkan yang kedua itu lebih yang periodnya misalkan weekly, daily gitu. Sedangkan kalau analyze dan optimize di nomor 3 biasanya mungkin monthly atau bisa jadi yearly gitu, atau quarterly gitu. Jadi biasanya di 3 tuh bisa yang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya setelah analisa di akhir, di monthly gitu ya, 1 bulan, kita biasanya langsung bisa mengetahui apa nih optimisasi yang harus kita lakukan gitu. Misalkan kalau misalkan balik lagi sih sebenarnya kalau misalkan di digital marketing itu semuanya itu harus learning, berdasarkan learning, karena nggak ada yang tahu setiap produk, setiap brand tuh learningnya kayak gimana. Kalau ditanya brand kategori yang sama, misalkan ngomong tentang tentang makanan packaging misalkan kayak gitu, A sama B, kira-kira benchmark untuk CTR berapa, pasti beda gitu ya. Kenapa? Karena budgetnya beda, performance-nya beda, mungkin top of mind orang-orang juga tentang brand A lebih gede dari brand B gitu. Jadi kalau ditanya benchmark-nya itu di digital susah untuk dikasih tahu karena tricky banget gitu. Karena nggak semua brand atau nggak semua produk itu memiliki si benchmark tersebut kayak gitu. Makanya sebenarnya yang harus kita ketahui adalah ya benchmark dari kita sendiri, benchmark brand kita sendiri gitu, supaya kita bisa mengoptimisasi kedepannya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin untuk yang digital budget, setup budget dulu, boleh di next, itu aku coba kasih gambarannya ya. Boleh di next. Nah, kalau di sini set budget ya, set budget di awal, misalkan teman-teman mengetahui total marketing budget ya, gitu ya. Marketing budget yang kemana aku bilang digital marketing itu cuma 1 di awal, kalau teman-teman masih ingat promotion mix, digital marketing itu cuma 1 dari banyak banget elemen-elemen marketing gitu ya. Misalkan di set lah overall marketing budgetnya X gitu ya. Oh, mau di spend ke digital marketingnya mau berapa? Digital marketingnya maunya 35% dari total budget gitu ya. Misalkan. Nah, itu set budgetnya di awal. Udah kita tahu, oh ternyata 35%, misalkan 35% itu cuma sekitar 30 juta misalkan. Nah, 30 juta mau dipakai buat apa nih? Biasanya teman-teman harus berpikir dulu, objektifnya tuh apa gitu ya. Objektifnya misalkan awareness dan juga consideration. Oh ya udah deh, berarti kita mikirnya lebih ke platform-platform yang emang high reach aja. Tapi consideration-nya kita juga mau bawa ke duitnya atau ke sales-nya. Jadi platformnya yang di sini contohnya ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada e-commerce untuk sales-nya, sama KOL karena butuh awareness-nya juga gitu. Jadi Facebook, Instagram, YouTube, KOL endorsement masuk ke awareness, e-commerce itu masuknya ke consideration gitu ya. Nah, terus abis itu kita masukin nih konten type-nya mau yang seperti apa atau placement-nya nanti seperti apa gitu. Makanya kita harus pikirin juga ketika kita menentukan platform, ya kita juga harus tahu nih kira-kira konten type atau placement yang harus kita siapkan tuh apa aja. Di sini ada Facebook, Instagram, itu ada Instagram Stories sama Facebook, Instagram Feed gitu ya. Biasanya kalau Facebook, Instagram Feed ya bisa satu konten aja karena size-nya sama. Instagram Feed, Instagram Stories biasanya beda formatnya. Jadi bikin satu lagi. Jadi ada 2 kontennya di sini.
Terus abis itu ada YouTube bumper ads gitu, berarti harus bikin YouTube video gitu ya misalkan. Itu videonya ceritanya mau pakai TVC gitu ya, materi TVC gitu. Bisa juga dipakai yang 6 second kayak gitu. Terus e-commerce biasanya ini kita pengen pakai si paid keywords gitu ya, atau misalkan teman-teman kalau nggak tahu paid keywords di e-commerce sebenarnya itu sama kayak SEM. Jadi ketika teman-teman nyari vitamin C terus satu keluar misalkan nomor 1 itu adalah UC1000 misal, terus habis itu tulisan di atasnya ada ads gitu ya, ads gitu ya. Nah itu artinya dia pakai si paid keyword itu ngebitnya keywordnya si vitamin C kayak gitu. Nah itu kita misalkan mau pakai juga KOL endorsement, terus mau pikir nih kayak kira-kira kontennya kapan nih kita mau pakai si KOL endorsement. Oh ya udah, kita mau pakai ya pas always on a regular product sama ada seasonal product, karena ceritanya di tahun 2022 ini kita mau ada launching produk untuk yang seasonal product tersebut gitu. Jadi makanya kita pakai si KOL endorsement ada 2, regular sama seasonal products gitu ya. Terus setelah kita udah tahu content type of atau placement-nya, kita bagi lagi nih untuk budget allocation-nya. Oke, gue pengennya, tapi ini BTW biasanya sambil dipikir mau berapa budget allocation-nya, sambil dipikir rasionalnya juga ya. Biasanya KOL endorsement itu kita pikir juga. Misalkan di sini aku balik ya ininya flow-nya KOL endorsement, ceritanya aku mau pakainya ada 15. Jadi makanya budgetnya itu pasti lebih besar dibandingkan platform-platform yang lain. Jadi 40% ada di KOL endorsement karena ceritanya banyak banget KOL mau aku pakai gitu ya. Terus abis itu ada si Facebook dan ada si e-commerce. E-commerce aku nggak mau terlalu yang gimana banget deh. Jadi misalkan aku cuma taruh 10% karena sebenarnya e-commerce ini tahun ini baru jalanin si campaign, baru jalanin si paid keyword-nya, terus abis itu belum terlalu banyak pengen masih learning, jadi budgetnya sedikit gitu ya di sini. Terus abis itu di sini YouTube lebih gede dari Facebook, Instagram. Kenapa? Karena sebenarnya YouTube itu biasanya secara budget itu yang di-spend akan lebih mahal karena akan lebih susah mendapatkan audiens yang ada di Google atau di YouTube daripada di Facebook, Instagram. Makanya di sini dibandinginnya 30% di YouTube sama si 20% di Facebook dan Instagram kayak gitu. Jadi secara keseluruhan ya ada 100% itu ada untuk endorsement, ada e-commerce, YouTube sama Facebook, Instagram kayak gitu. Nah, ini biasanya kenapa dibagi set allocation-nya, bisa jadi ini pembuatan konten, tapi biasanya aku nggak masukin pembuatan konten sih. Pembuatan konten tuh biasanya kayak misalnya bayar graphic designer atau yang lain-lain itu biasanya beda. Cuma ini digital marketing budget untuk ads-nya gitu loh. Sebenarnya paid medianya kayak gitu. Jadi biasanya si 20, 30, 10, 40 ini adalah untuk si paid medianya. Cuma ini bukan si angka-angka ini bukan terpaku kalian harus ngikutin segini ya 20, 30, 10, 40 ya, tapi disesuaikan lagi sesuai sama apa yang mau dipakai platformnya dan kebutuhannya untuk apa gitu, karena kan setiap orang budgetnya beda-beda lagi gitu. Jadi itu sih untuk si overall marketing budgetnya. Next. Nah kalau ditanya media estimation-nya tuh mau yang seperti apa, ini contohnya dari campaign yang kemarin ya, campaign si Dr. Monster yang paling serius contohnya. Di sini ada yang namanya media estimation atau media plan gitu. Jadi ketika teman-teman nanti terjun di digital marketing, terus abis itu mau menggunakan ads atau menggunakan platform-platform yang berbayar, biasanya itu kita keluarin yang namanya media plan. Nah, biasanya media plan isinya apa aja? Isinya itu ada campaign-nya, tentunya campaign-nya apa, periodnya mau jalan kapan, misalkan Mei sampai Juni, medianya apa? Media digital, objektifnya apa? Objektifnya awareness. Awareness and consideration sih. Nah, terus abis itu di sini ada medianya apa, tipe ads-nya apa, timeline-nya itu Mei sampai Juli, itu harusnya Mei sampai Juni, terus abis itu cost per unit atau cost per harga si pembelian KPI-nya kalian berapa, sama KPI yang didapatkan berapa, sama budget totalnya tuh berapa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini, contohnya di sini ada Facebook Ads gitu ya, kita mau pakainya
clicks contohnya ya, misalkan clicks itu kita harganya itu di 3.500. Kenapa 3.500? Nanti aku akan share secara benchmarknya tuh seperti apa. Cuma balik lagi kalau misalkan untuk harga per unitnya ini kalian harus coba running baru tahu learningnya berapa. Cuma aku nanti bisa kasih sih di bawah. Setelah ini akan ada beberapa benchmark yang bisa digunakan untuk harga-harga di iklan-iklan di Facebook, Instagram, dan YouTube kayak gitu. Terus abis itu ada KPI. KPI ini yang kemarin rumusnya adalah kalau klik itu pembagian antara si budget dibagi sama harga CPC-nya gitu ya. Jadi kalau di sini 5 juta dibagi 3.500, jadi hasilnya itu 1.429 klik. Terus yang kedua ada Instagram, kita mau pakainya engagement gitu ya, dimana kita mau nge-boost si engagementnya tersebut. Jadi kalau di sini harga per engagementnya itu 300 perak. Jadi kalau misalkan mau nyari KPI-nya 5 juta dibagi sama 300 perak itu sekitar 16.667 engagement. Terus yang ketiga ada Instagram. Instagramnya kita mau reach gitu ya. Reach itu harganya 3.000 karena cukup agak lebih mahal dibandingkan si page post engagement gitu ya. Itu 3.000 perbandingan impression. Jadi 10 juta dibagi sama harganya dikali 1.000. Kenapa dikali 1.000? Karena impression itu adalah perhitungan per 1.000 orang. Jadi biasanya impression itu per 1.000 orang baru dihitung. Jadi KPI-nya kalau mau dihitung budget dibagi cost-nya dikali 1.000 itu KPI impression yang kita akan dapatkan. Terus yang terakhir ada influencers. Influencers itu mau tipenya apa nih? Beda-beda ya. Ada yang misalkan maunya post story sama datang ke offline event, misalkan kayak gitu. Biasanya ditambahin juga sih kayak kuantitinya ada berapa gitu. Dan di sini udah ada budgetnya misalkan 30 juta. 30 juta itu biasanya dari 30 juta kita cari yang misalkan dapat berapa ya, dapat berapa itu biasanya kita harus tanya sih ke si KOL-nya ini. Kalau misalkan banding kita mau post, satu kali story sama satu kali offline event, kalian berapa harganya? Misalkan harganya 6 juta. Oh ya udah 6 juta, udah cocok personanya, udah cocok sama KOL-nya. Nah, si 6 juta ini kita keep dulu, kita cari yang lain sampai nanti budgetnya si 30 juta tersebut, kayak gitu. Ini untuk media estimation. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu atau aku bisa lanjut? Mungkin ada yang bingung atau ada yang mau tanya dulu? Aku lanjut dulu kali ya. Oke, jadi boleh dilanjut. Nah, ini adalah social media ads benchmark gitu ya, dimana kalau tadi teman-teman lihat. Karina. Oke, boleh. Saya mau tanya itu apa namanya? Boleh. Kalau misalnya yang tadi ini PPTI bisa ke sebelumnya nggak ya? Boleh. Tia boleh di sebelumnya. Belum berubah sih di aku. Belum berubah? Oke, sebentar. Jadi gini Kak Karina, kalau misalnya kayak media estimasi itu kalau misalnya di Twitter gimana ya? Nah, kalau Twitter itu sebenarnya dia itu nggak ada yang per unit gini sih, Mas. Jadi biasanya kalau misalkan Twitter itu dia belinya tuh langsung ke orang Twitter itu. Aku sih sebenarnya belum pernah jalanin yang Twitter dashboard ya, maksudnya kayak misalkan per impression atau per clicks gitu aku belum pernah coba. Tapi biasanya paling terkenal itu kan di Twitter ada yang promoted tweet, ada misalkan ke si trending topics lebih kayak gitu kan. Nah, itu biasanya kita direct ke si Twitter ya. Kita nanya ke orang Twitter kayak kalau misalkan gue pengen trending topics nih berapa sih harganya, bulknya tuh berapa kayak gitu. Biasanya kita minta ke mereka sih kalau untuk Twitter. Jadi kayak biasanya promoted tweet tuh biasanya dalam satu hari dan dia hitungannya biasanya CPD atau cost per day ya. Jadi ini kan sebenarnya cost per unitnya itu semuanya berdasarkan satu klik. Kalau di sini ada per satu engagement, ada per 1.000 impression, sama misalnya kalau influencers per satu kan. Nah sebenarnya si Twitter itu kita directnya itu bentuknya itu adalah cost per day. Jadi belinya per satu hari harganya berapa? Biasanya kayak misalnya 4 juta atau 3 juta kayak gitu sih Mas kalau Twitter.
Berarti kalau misalnya yang kan saya suka nemu tuh di Twitter ada yang kayak jual apa itu berarti per ini ya, per satu postingan ya? Iya, Kan ada yang di retweet ada atau enggak ada yang di post gitu. betul. Oh. Oh, jadi dia rata-rata CPD sih kayaknya ada yang pas per day. Cuma untuk Twitter sebenarnya aku udah nggak update. Terakhir sih sebenarnya aku tahu lebih ke situ sih. Jadi lebih ke yang apa namanya, lebih ke yang per day gitu Mbak belinya. Jadi jarang ada beli yang kayak per impression kayak gitu per satu hari. Udah clear kah Mas? Udah, Ari, terima kasih. Oke. Boleh di next. Oke, ini sebenarnya ada social media ads benchmark. Sebenarnya kalau di sini ada dibagi ya objektifnya apa, awareness, engagement, conversion, atau misalnya engagement atau consideration gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di sini ada measurement-nya, ada impression, ada views, ada clicks gitu ya, ada leads, ada acquisition kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada install juga. Nah kalau di sini sebenarnya itu ada pembagiannya nih. Kalau tadi teman-teman lihat di media estimation, bingung kan kalau misalkan harganya dapat dari mana. Di sini aku sudah bisa kasih benchmark, cuma lagi-lagi benchmark ini tidak bisa disamaratakan satu brand ke brand yang lain gitu ya, karena sebenarnya ini semua learning dari spesifiknya ke FMCG sih. Kalau untuk si social media ads benchmark yang aku share di sini, jadi impressionnya kalau misalkan kita mau visit Instagram itu sekitar 3.000. Kalau misalkan kita mau views itu 100 perak kayak gitu. Terus habis itu clicks misalkan harganya 3.500 kayak gitu. Leads misalkan di sini harganya mahal banget. Kenapa? Karena sebenarnya sekitar aku paling murah sih sebenarnya ada juga yang paling murah tuh sekitar 5.000 tuh ada, jujur banget. Cuma aku kalau misalkan yang buat mobil gitu ya ada 30.000, 40.000 sampai 70.000. Jadi beda-beda banget gitu, nggak bisa disamain, nggak bisa disamaratakan gitu. Kira-kira benchmark itu berapa gitu. Terus abis itu install di sini contohnya 20.000, tapi juga ada misalkan ini install ini brand 20.000 itu adalah fintech, tapi ada juga misalkan dia bergeraknya di bidang kayak e-learning gitu ya. Itu dia harganya sekitar 10.000 doang kayak gitu. Jadi beda-beda sih sebenarnya berdasarkan learningnya, audiensnya berapa banyak dan lain. Strateginya juga dilihat sih di sini. Jadi ini sedikit gambaran aja sih kalau misalkan sosial media ads benchmark tuh ada dan teman-teman bisa bikin si benchmark ini sendiri masing-masing berdasarkan dari si berdasarkan dari si brand ya teman-teman. Boleh di next. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih ngomongin tentang analytics atau tentang analisa gitu ya, kenapa sih sebenarnya menurut teman-teman tuh penting banget untuk memiliki si analytics ini? Bisa dijawab di komen chat. Kira-kira kenapa nih penting banget untuk si analytics ini? Kebutuhannya dari teman-teman tuh kenapa sih pengen mengetahui si analytics ini? Oke, Mbak Angelin, biar tahu sudah tepat belum sasaran target dan kebutuhan market. Mbak Alia, biar efisien waktu, biaya, dan kesesuaian strategi. Oke, teman-teman yang lain ada jawaban yang lain kah? Kenapa sih sebenarnya analytics itu penting banget gitu? Ada 32 orang loh di sini. Yang lain. Biar kalau nggak salah nggak keterusan. Benar banget, kayaknya itu nomor 1 sih. Biar kalau salah nggak keterusan, jadi kita bisa tetap optimisasi ya. Kira-kira apa nih yang salah, apa yang harus kita perbaiki. Oke, benar sih sebenarnya yang tadi. Thank you Mbak Angelin, thank you Mbak Adia. Benar banget sebenarnya analytics tuh penting banget. Kenapa? Karena sebenarnya itu salah satu hal yang bisa kita
apa ya, kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau misalkan ada yang nggak cocok gitu ya, itu semuanya bisa kita apa ya, prevent gitu ya, bisa di apa namanya, bisa dihindari gitu ya. Jadi kalau yang kedua, boleh next. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau menurut teman-teman, apa sih yang mau teman-teman lakukan gitu ya, selain tadi kenapa analytics penting, apa nih sebenarnya kalau teman-teman pengen ngeliatnya tuh spesifiknya ke apa, apakah kontennya kah, atau misalkan lebih ke target marketnya, atau yang seperti apa sih kalau teman-teman yang mau dilihat di analytics tuh? Menjadikan perhitungan menjadi lebih akurat dan reliable, dapat dipercaya. Adanya data dirasa sangat menguntungkan bagi perusahaan. Betul sih. Oke, target marketnya yang pengen dilihat apakah sudah cocok atau belum gitu ya. Oke, sebenarnya analytics itu bisa banget digunakan untuk apapun gitu. Salah satunya target market, atau misalkan kita juga bisa gunakan untuk melihat kayak konten-konten kita tuh udah cocok atau belum. Terus target audiens kita tuh sebenarnya udah cocok apa belum gitu. Nah, boleh di next. Biasanya digital media analytics itu kita bagi dua gitu ya. Ada yang namanya technical, ada yang namanya strategic, tapi ini belum keluar. Sepertinya ini, nah ya, ada yang namanya technical, ada yang namanya strategic. Jadi biasanya kalau aku sebutnya technical tuh yang paid-nya gitu ya, gimana caranya supaya kita apa namanya, kita bisa ngelihat nih melalui analytics tool-nya. Biasanya kalau misalkan kita ngelihat ke apa dashboard-nya Facebook, dashboard-nya ya apa namanya Google, biasanya tuh kita bisa ngelihat kira-kira target audiens kita tuh udah cocok atau belum sih, karena biasanya akan keluar tuh si beberapa angka-angka tersebut, dan apakah misalkan kalau kita ngomongin tentang planning gitu ya, apakah sudah cocok atau belum, biasanya itu kita sebut di technical. Sedangkan kalau strategic tuh biasanya lebih ke in actual-nya gitu ya, jadi kayak misalkan oh kontennya seperti apa, terus abis itu contohnya kayak apa namanya, konten optimisasi yang harus kita lakukan tuh seperti apa, terus abis itu result di kontennya tuh seperti apa, kayak gitu, lebih konten-kontennya kayak gitu. Nah, boleh di next. Nah, kalau kita ngomongin pada saat masak gitu ya, technical itu sebenarnya seperti apa sih? Technical itu seperti prep work ya gitu ya. Jadi kayak preparation-nya, persiapannya gitu ya. Kita ngelihat dulu kira-kira analisa kita si apa namanya kalau di digital itu seperti apa nih gitu ya. Untuk si apa nge-mix audiensnya, terus abis kita bagi-bagi segmentasinya seperti itu. Jadi itu yang prep-nya. Sedangkan kalau di strategic itu sebenarnya kita ngelihat in actual-nya, di actual cooking-nya. Jadi kayak misalkan kita ngelihat apakah nih ketika kontennya berjalan itu benar-benar sesuai sama target audiens kita, konten yang mereka sukai dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu perbandingan antara technical-nya dan juga strategiknya. Biasanya strategiknya lebih ke apa sih optimisasi yang kita harus lakukan dalam kontennya, sedangkan technical itu biasanya lebih ke analytic tools yang akan kita gunakan gitu. Boleh di next. Jadi sebenarnya kalau technical itu, ini kayaknya animasi Mbak, sorry. Technical itu sebenarnya the how, bagaimana gitu ya. Gimana tools yang kita gunakan di analytics, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan, kayak gitu. Gimana sih sebenarnya kita gimana cara supaya kita mendapatkan data dari mereka, kayak gitu. Sedangkan kalau strategic, biasanya itu strategic thinking kita digunakan banget, karena biasanya kita pakai performance monitoring, terus kita juga ada content optimization, dan juga ada biasanya content discovery. Content discovery ini udah dibahas di yang sesi kedua gitu ya, dimana kita ngebahas tentang tools-tools apa aja yang bisa digunakan di content discovery gitu, melihat social listening-nya tuh seperti apa.